semuanya, selamat malam. Kita ketemu dalam James Note Season 2 di edisi hari Ahad tanggal 12 Juni 2016. Kali ini aku mau ngelunasin hutang yang udah ada dari James Note Season 1. Yakni aku mau ngejelasin tentang kuliah jurusan Liberal Arts atau Liberal Studies. Nah, kalau menurut Oxford di sini, liberal arts itu adalah subjek of study that develops students' general knowledge and ability to think rather than their technical skills. Jadi ini satu subjek yang dimana pembelajarannya mengembangkan ilmu pengetahuan umum dari para pelajar jurusan liberal arts ini dan juga kemampuan berpikir yang kritis, kemampuan berpikir ketimbang skill teknis. Kalau boleh saya tambahin berdasarkan apa yang saya dapat dari Wikipedia, itu liberal arts itu semacam jurusan di perguruan tinggi yang mempelajari banyak mata pelajaran ya pemirsa. Jadi pelajaran antar mata pelajaran, mulai dari bidang eksakta maupun non eksakta gitu. Jadi semuanya tuh dipelajari. Mau itu yang bidang eksakta seperti IPA ya. IPA tuh contohnya kayak biologi, kimia, fisika, kemudian matematika. Dan non eksakta seperti IPS, contohnya IPS tuh ada ekonomi dan bisnis, ilmu politik, ilmu hubungan internasional, kemudian geografi, kemudian IPS tuh ilmu sosiologi, ilmu kewarganegaraan, kemudian selain IPS ada juga bahasa, ada juga seni, dipelajari juga. Seni macam-macam, ada seni musik, seni puisi, seni teater, seni sastra juga dipelajari itu. Jadi liberal arts itu mempelajari banyak mata pelajaran interdisipliner, banyak mata pelajaran yang kalau lebih singkatnya itu disebut sebagai seni pengembangan diri untuk berpikir kritis ketimbang mengembangkan keterampilan teknis. Mungkin pemirsa kurang lazim mendengar apa itu kuliah jurusan liberal arts atau liberal studies gitu loh. Ya, seni liberal bahasanya, atau pembelajaran liberal gitu. Jadi pembelajaran yang bebas. Tapi di beberapa liberal arts college ya, di beberapa universitas yang ada prodi liberal arts ini bisa memilih materi dan materinya sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Ada banyak memang. Tapi materinya harus interdisipliner, harus campur-campur. Bahkan ilmu kedokteran pun dipelajari loh. Jadi untuk masuk di kuliah liberal arts ini benar-benar gak gampang. Benar-benar harus mempersiapkan diri untuk menghadapi gojlokan materi yang nantinya dipelajari. Dan gak mudah. Makanya banyak dari kita yang memilih kuliah itu yang standar, yang mungkin kita udah tahu lah, yang jurusan yang spesifik gitu, yang spesifik. Misalkan kuliah jurusan bahasa, jurusan sastra, jurusan ekonomi, jurusan bisnis, jurusan ilmu sosial dan ilmu politik, jurusan kedokteran, jurusan agama juga dipelajari loh di liberal arts. Jangan salah, agama itu juga dipelajari di liberal arts. Agama dan kebudayaan tepatnya itu juga dipelajari di liberal arts. Jadi semua mata kuliah yang di jurusan itu di liberal arts itu semua jadi satu. Benar, ada beberapa teman saya yang bilang gitu. Jadi ya, ada lagi kuliah jurusan misalkan jurusan
sains dan teknologi, IT juga dipelajari di liberal arts. Memang ada materinya. Jurusan IT, jurusan IPA, sains, jurusan ya sains lah pokoknya. Dan macam-macam. Nah, kebanyakan lebih senang di jurusan yang spesifik. Nah, kalau liberal arts ini nggak sespesifik di prodi-prodi atau jurusan-jurusan yang kita udah tahu lah di perguruan tinggi itu. Tapi kalau di liberal arts, hampir semua mata kuliah yang ada di jurusan-jurusan yang spesifik itu ada bawah jadi satu. Jadi makanya benar-benar pusing, benar-benar siap-siap aja, benar-benar pusing, kalau nggak biasa ya benar-benar pusing, benar-benar stres, benar-benar macam-macam lah. Tapi ya itulah yang namanya pengembangan diri, nggak mudah. Pengembangan diri, self development. Seni liberal arts itu adalah self development art, seni pengembangan diri, di mana kita dituntut untuk mengembangkan kemampuan kita dalam berpikir kritis. Berpikir kritis dalam hal memecahkan masalah. Jadi liberal arts itu ada keuntungan, ada keunggulan, ada keuntungan, ada kerugiannya tersendiri. Kalau kerugiannya mungkin buat yang nggak biasa, mungkin bisa tertekan banget. Ya, yang nggak biasa bisa tertekan banget. Tapi jangan khawatir, karena yang di kuliah yang ada di jurusan psikologi atau ya psikologi lah pokoknya atau kemanusiaan humaniora itu juga dipelajari di liberal arts. Psikologi dan humaniora itu dipelajari di liberal studies itu. Benar loh. Jadi liberal studies itu mencakup hampir semuanya. Jadi satu, cuman di situ lebih mengembangkan kemampuan kita untuk berpikir kritis dalam memecahkan berbagai masalah, berpikir kritis dalam berpendapat, dalam berargumen, dalam berdebat, dan bahkan malah ini yang benar-benar direkomendasikan oleh beberapa kalangan untuk melatih kita untuk menjadi pemimpin, menjadi leader of a corporate, mungkin leader of a company, mungkin leader of an organization, mungkin bahkan leader of a nation mungkin. Ini yang paling bagus. Jadi seni pengembangan diri untuk mengembangkan kemampuan kita tidak hanya dalam berpikir tapi juga dalam berkomunikasi. Jangan salah, komunikasi juga diajarkan di liberal arts. Bagaimana cara kita berbicara yang baik, berkata-kata yang baik. Di liberal arts pun diajarkan, malah lebih detail. Malah lebih komprehensif, malah lebih, bukannya saya mengkampanyekan itu, bukan. Malah lebih nyata contohnya gitu loh. Di situ diajarin gimana tulis kalimat yang baik, mengucapkan kalimat yang baik. Ya jangan seperti Vicky Prasetyo lah yang bahasanya acak-adul. Nah, kalau nggak mau kayak Vicky Prasetyo yang bahasanya acak-adul, kalau mau hanya fokus dalam skill komunikasinya aja atau skill komunikasi, tapi maaf nggak diajarin gimana caranya tutur kata yang baik dan gimana cara menulis, mengkalimatkan kata-kata dengan baik, ya apa aja. Itu hanya kebanyakan itu hanya diajarkan di liberal arts college, di universitas yang ada materi atau ada prodi liberal arts ini. Benar, fakta itu. Jadi di liberal arts itu diajarkan kita mengembangkan diri, gak hanya kemampuan untuk berpikir kritis tapi juga kepercayaan diri kita dibuat menjadi lebih bagus, kemampuan kita untuk berbicara, kemampuan kita untuk menulis, dan kemampuan kita untuk mempertontonkan apa yang terbaik lah dari dalam diri kita. Itu lebih diajarin di liberal arts daripada di prodi-prodi lain. Ya mungkin di prodi psikologi ada, cuma memang lebih komprehensif lagi di liberal arts. Karena liberal arts ini lebih menekankan kepada implementasi. Ya, lebih menekankan tidak hanya kepada teori tapi juga praktek.
Benar. Jadi teori dan praktek di liberal arts itu seimbang. Lebih seimbang. Ya, selain pengetahuan umum kita yang ditambah, liberal arts itu juga bisa mengembangkan diri kita untuk menambah wawasan juga, terutama wawasan pengetahuan umum. Kita jadi lebih cerdas, lebih cerdik, lebih lihai, gitu loh, dalam memecahkan berbagai pertanyaan-pertanyaan, persoalan-persoalan, dan bisa mematahkan argumen-argumen yang mungkin kalau kita berhadapan dengan orang yang argumennya udah susah dipatahkan, ya udah keder. Nah, kalau di liberal arts ini kita diajarkan, sekalipun argumen itu diluncurkan oleh orang-orang yang argumennya udah bikin orang lain keder, kita bisa bikin orang yang argumen dengan liberal arts ini bukan jaminan 100% juga sih. Kalau menurut saya secara pribadi, orang yang argumennya bikin orang lain keder pun bisa kita buat keder. Kalau menurut saya, kalau kita belajar liberal arts ini. Benar. Karena liberal arts itu gimana caranya kita mematahkan argumen orang yang bikin orang lain keder. Nah, kita juga bisa mematahkan argumen balik, jadi malah kebalik. Yang tadinya orang lain keder karena argumen orang inilah, kalau misalkan, ini namanya bejo lah. Si bejo ini argumennya bikin orang lain keder, karena nggak ngerti. Kalau mau ini pun dibalas dengan kepintaran dia, malah tambah keder. Udahlah, lebih baik ini. Kalau kita belajar liberal arts ini bukan jaminan 100% juga. Menurut saya, si bejo ini bisa dibuat keder sama argumen kita. Benar. Karena di liberal arts itu pemirsa diajarkan banyak hal. Tidak hanya materi-materi yang gojlok hampir semua itu, dari mulai bidang eksakta dan non eksakta itu diajarkan, tapi juga itu pengembangan diri juga. Nggak hanya kemampuan berpikir kita aja yang menjadi lebih kritis nantinya kalau kita konsisten, menjadi lebih kritis, lebih jernih, lebih cerdas. Bukannya cuma itu doang, kita diajarin gimana cara berbicara, menulis, berdebat malah, dan memimpin. Diajarkan di situ. Benar, Paul. Leadership itu juga diajarkan di liberal arts, malah disertakan dengan praktek. Mantap. Jadi liberal arts itu harus siap-siap. Adu argumen antar pelajar, antar dosen, biasa itu. Antar pelajar dengan dosen, antar pelajar dengan pelajar, itu biasa. Karena itulah dinamika dari kuliah liberal arts untuk mempersiapkan talenta-talenta baru dalam kepemimpinan dunia. Gitu. Jadi kalau masih nggak ngerti, singkatnya liberal arts atau studi liberal studies, seni liberal atau kuliah di studi liberal itu adalah seni pembelajaran pengembangan diri. Itu aja. Pengembangan diri yang lebih mengarahkan kepada kita untuk menguasai banyak pengetahuan, banyak ilmu, supaya kita nggak keder ya. Banyak ilmunya, biasanya kita kalau pendapat kita dipatahin orang, udahlah kita keder gitu loh. Dengan ini mungkin ilmunya kita lebih banyak lagi, lebih bagus lagi, daya pikirnya juga lebih bagus lagi, lebih kritis lagi, lebih jernih lagi, kemampuan berbicara kita lebih bagus lagi, kemampuan menulis kita lebih bagus lagi, kemampuan berargumen, berdebat kita lebih bagus lagi, kemampuan berdiskusi kita lebih bagus lagi, kedewasaan kita lebih matang lagi. Gak ada salahnya untuk mencoba kuliah di jurusan liberal arts. Cuma di Indonesia belum sekencang di negara-negara seperti Amerika Serikat atau mungkin negara-negara Eropa yang sudah ada liberal arts ini. Cuma kalau yang lebih bagus sih liberal arts college di Amerika Serikat, soalnya ada banyak universitas-universitas yang menawarkan liberal arts ini. Kalau di luar Amerika Serikat mungkin nggak banyak sih. Nggak banyak, cuman nggak ada salahnya juga kalau dicoba kan. Jadi bukan saya mengarahkan ini harus kuliah liberal arts, enggak.
Harus kuliah liberal studies? Enggak. Semuanya kembali lagi kepada pemirsa. Mau kuliah di bidang apa sesuai dengan minat, bakat, dan talenta yang pemirsa punya. Saya juga di sini tidak memaksa supaya wow nanti melihat James Note Season 2 episode 89 penjelasan tentang liberal arts atau judulnya apa itu liberal arts. Simak penjelasannya di video ini. Saya sebar di Facebook dan Twitter. Disangka wah ini orang maksa gue kuliah di liberal arts. Bukan. Saya di sini hanya memberikan informasi apa itu mata kuliah, apa itu jurusan kuliah di perguruan tinggi yang bernama liberal arts atau liberal studies itu. Yang tadi sudah saya jawab adalah seni pengembangan diri. Ya, seni jurusan yang mempelajari banyak ilmu pengetahuan baik itu eksakta maupun non eksakta, tapi juga ada skill pengembangan diri yang bagus banget. Gitu loh. Banyak orang mah pengembangan diri kan bisa di psikologi, bisa di ini, bisa di itu. Ya, betul memang. Tapi kalau di liberal arts mungkin lebih komprehensif, lebih jelas dan lebih disertakan dengan praktek gitu loh. Dan juga mungkin ya lebih bisa mendorong kemandirian kita untuk belajar gitu aja. Jadi sekali lagi ini tidak ada paksaan buat pemirsa untuk harus kuliah liberal studies atau liberal arts, tidak. Semua kembali kepada pemirsa. Saya ingin memberikan informasi tentang liberal arts itu. Oh ya, kalau mau ada pertanyaan tentang apa sih liberal arts itu bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Kolom komentar di bawah video ini ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan terutama mengenai liberal arts atau liberal studies itu kayak gimana ya bisa tulis di kolom komentar di bawah video ini. Insya Allah saya jawab. Atau mention ke Twitter seperti biasa di @jamescohennews ya dengan hashtag liberal studies ya, dengan hashtag what is liberal studies itu tanda tanya. Nanti insya Allah akan saya jawab baik itu lewat YouTube maupun lewat Twitter. Insya Allah ya, insya Allah kalau mau tanya-tanya tentang liberal arts. Soalnya saya juga nggak tahu banyak, saya butuh juga pendapat dari pemirsa apa sih liberal arts itu bagus apa enggak. Kalau saya jawab bagus banget. Cuma memang di Indonesia belum. Kita harus ke Amerika Serikat atau ke beberapa negara yang universitinya ada kuliah liberal arts itu. Jadi mungkin sekali lagi di sini tidak ada paksaan, tidak ada maksud untuk maksa harus kuliah liberal arts, enggak. Semua kembali pada pemirsa, mau kuliah itu di bidang apa, sesuai dengan minat, bakat, talenta, dan kebutuhan pemirsa. Dan mungkin saya di sini hanya memberikan informasi tentang jurusan liberal arts itu apa. Soal pemirsa mau kuliah di jurusan liberal arts atau liberal studies atau enggak, kembali lagi itu pemirsa yang menentukan. Ya, karena saya hanya memberikan informasi yang insya Allah bermanfaat buat pemirsa semua tentang apa sih liberal arts itu, apa sih liberal studies itu. Mungkin dengan video James Note Season 2 episode ke-89 ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kalau ada pertanyaan tambahan mungkin bisa tulis ya di kolom komentar di bawah video ini. Dan waktu-waktunya masih ada, James Note Season 2 episode 90 akan hadir setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama James Note Season 2, selalu memberikan informasi dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk semua.